Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, selamat pagi. Setelah sholat subuh tadi baca-baca dulu berita yang terjadi di Amerika, lihat market saham Amerika, dan mudah-mudahan kita kali ini bisa membaca kemana arah pasar saham Indonesia ya, IHSG. Baik, kita mulai dengan morning market call IHSG untuk hari ini 24 April 2025. Penutupan Amerika adalah tanggal 23 ya. Oh, nggak salah. Ya, kita mulai. Jadi kalau kita lihat pasar saham Amerika, Bapak Ibu, mereka menghijau. Tapi nanti perlu dihati-hati ya. Kalau lihat menghijau, ya memang yang market cap besar dia menghijau. Microsoft, Google, Meta, teknologi terutama, teknologi services, lalu elektroteknologi, Apple, Nvidia, Avgo, General Energy, Electric ya, Amazon. Nah, tapi yang lainnya memerah Bapak Ibu. Nanti kita cek, ini menarik. Kita ketemu nanti jawabannya ya. Bapak nonton sampai akhir ya. Kita lihat ada lili merah, lili masih putih, McDonald, Energi, Unitech Health, itu masih positif. Tapi nanti kita lihat ada merah. Ini Tesla. Tesla ini karena ada pengumuman dari CEO-nya ya, bahwa dia akan mengurangi waktunya di Kementerian Doge ya, Bapak Ibu. Karena parah sahamnya. Jadi ini ada respon positif. Nanti kita lihat bagaimana candle-nya. Oke, reviewnya, secara umum indeks Dow naik 1%, 1,0%, S&P 500 1,6%, Nasdaq 2,5 ya, teknologi 2,5. Jadi sentimennya ya, kalau kita beli sentimen, Wall Street-nya naik positif rata-rata. Ada harapan untuk sementara perang dagangnya deeskalasi, tidak meningkat ya. Jadi mulai ada soften, kalau kita lihat Donald Trump mulai soft terhadap Powell ya, gubernur sentral. Jadi Donald Trump mengatakan dia tidak pernah bermaksud untuk memecat ya. Cuman dia meminta supaya suku bunga bank turun supaya bisa dia menerapkan harga rumah jadi murah, biaya perusahaan jadi murah. Tentu The Fed punya independensi menurut market. Lalu dia juga mengatakan tidak akan menaikkan lagi ya dengan Cina. Tapi kalau Cina tidak sepakat sama dia, dia akan buat cara sendiri gitu. Dia memaksa Cina untuk tunduk, tapi Cina tidak mau. Indonesia lah yang tunduk ikut. Katanya dalam diskusinya banyak mintanya ya Amerika itu. Oke. Jadi nah sekarang kita berhati-hati. Kenaikan ini benar dia naik atau apa gitu ya. Nanti candle-nya kita perlu lihat. Kalau candle-nya ternyata bullish, Marubozu ya, candle bullish, ya bagus, tapi kalau ternyata merah, hati-hati. Baik, ya. Nah, kita lihat ini Indonesia. Ya, Indonesia itu suku bunga banknya 5,75 ya. Tetapi Bank Indonesia kemarin juga mencatat bahwa pertumbuhan kredit bank melandai. Ya, jadi dia turun ya Bapak Ibu. Pertumbuhannya 9,16% year on year dibanding tahun lalu 10,3. Oke, itu ya. Di bawah target artinya ini. Ini perlu waspada. Terus yang perlu diperhatikan adalah musim earning, dividen, dan buyback ya. Jadi kalau dividen tentu ada dividen trap, kita berhati-hati. Buyback tentu nggak tahu bagaimana caranya. Katanya mau melakukan aksi buyback ya. Earning report kalau tidak sesuai dengan ekspektasi hati-hati, tapi kalau beat expectation biasanya responnya positif. Oke, jadi variatif nanti ini terhadap saham-saham tertentu. Ya, kita ke Telegram botnya untuk melihat dulu pasar saham Amerika. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Yang perlu kita waspadai adalah bagaimana candle respon marketnya ya. Memang indeksnya semuanya positif, mayoritas positif, saham-saham mayoritas positif karena earning juga. Kalau kita baca earning banyak saham Amerika yang beat expectation lebih bagus. Kita sekarang cek ya. Dow Jones dulu. Tadi kita lihat dia positif 1, sekian. Kita lihat positifnya seperti apa. Jadi kalau baca
Belakangan ini jangan langsung lihat, oh ISG apa Japan apa Dow Jones Amerika bullish. Enggak, kita harus lihat dulu. Lihatnya dengan apa? VPA DJIA, Dow Jones ya. Jadi kita lihat Dow Jones. Nah, ini dia. Dow Jones. Kok tanggal 22? Kita lihat dulu. Sebentar. VPA DJIA. Ya, nih sudah tanggal 23 ya Bapak Ibu. 23 di sana penutupan. Jadi Dow Jones-nya positif, tetapi candlenya merah dan ada gap. Artinya apa? Pembukaan dia lompat tinggi euforia, demand-nya masuk, euforia masuk, kena supply zone di sini, langsung masuk, ditutup merah. Artinya apa? Walaupun dia positif, tapi hati-hati supply pada masuk. Oke, begitu juga dengan kita ya, hati-hati. Mirip seperti ini, saham-saham mineral ya, dia kemarin merah gara-gara supply-nya masuk. Kita lihat saham-saham teknologi yang tadi positif, kita lihat VPA, AAPL, kita lihat Apple. Apple-nya sama, jadi secara sentimen ini dia naik, supply-nya masuk karena di sini zona supply ya. Volumenya juga di bawah rata-rata. Kita cek dengan VPA MSFT, kita lihat Microsoft. Kita lihat Microsoft. Ya, sama ya. Microsoft ada opening gap up, lalu dia turun. Artinya supply-nya masuk dan sebenarnya ini aksi profit taking. Kalau di kita nanti ada terjadi profit taking, ya mungkin sama-sama ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat dia sedang ada pattern Microsoft low, high, low, sedang bergerak higher high. Dia harus tunggu 352. Jadi kalau turun nutup gap ini mungkin bagus juga untuk masuk. Kita lihat dengan VPA Google. Kita lihat sama ya, Google juga begitu. Tadi apa? Microsoft ya, Google. Kita lihat dengan VPA Nvidia. Kita lihat untuk volume price Nvidia, kita perlu lihat candlenya. Nvidia sama, Bapak Ibu. Umumnya teknologi ditutup positif, tapi ada aksi profit taking dan volumenya di bawah rata-rata. Belum confident ya. Kalau ada yang bilang kita sudah rebound, market belum melihat ini kebijakan Donald Trump sudah selesai berubah terhadap Amerika. Mungkin dia lagi bermain ya. Secara sentimen seperti itu kita kebaca dari market. Kita lihat VPA keuangan JP Morgan. JP Morgan Bapak Ibu sama untuk keuangan, dia lompat, supply-nya masuk, di sini zona supply ya. Dia kena masuk, belum sempat tutup gap, ada bawah. Nanti kalau besok-besok dia nutup gap, itu suatu yang wajar. Nah, bagusnya dia volumenya mulai meningkat ya kalau untuk JP Morgan, walaupun tampaknya jelas ini distribusi. Oke, kita lihat sekarang Amazon, VPA AMZN. Bagaimana dengan Amazon? Nanti kita lihat Walmart juga. Sama Amazon Bapak Ibu, kalau Amazon kita lihat dia lompat. Jadi secara umum besar, sama ya, dia lompat, ada profit taking, volumenya flat rata-rata, terjadi distribusi. Kita lihat sekarang VPA Walmart, WMT. Jadi kita lihat Walmart, nanti kita lihat Costco juga. Nah, Walmart agak berbeda, dia tidak sempat lompat, tapi naik turun. Artinya euforianya tidak seperti saham-saham teknologi di Walmart ini. Tapi tetap dia semacam doji, ini supply-nya masuk, volumenya meningkat sedikit. Kita lihat Costco, VPA KOSK, retailnya. Ya, dia lompat pula yang ini ya. Jadi sama sebenarnya secara umum. Jadi kita perlu waspada dengan Indonesia. Kita lihat teknologi kesehatan, VPA LLY. Ini kita lihat sektor yang berbeda. Nanti kita lihat oil and gas-nya.
LLY LLY masih di atasnya, masih ada gap yang belum tutup. Dia terkonsolidasi, volume juga di bawah rata-rata Lilly. Kita lihat ExxonMobil, VPA XOM untuk energi. Tidak ada lompatan, tapi dia lebih gentle ya Bapak Ibu, menunjukkan memang supply-nya masuk ya. Oke. Supply-nya masuk, volumenya sedikit lebih tinggi dari kemarin, ada gap di atas. Kalau Bapak Ibu beli ini lumayan untuk nutup gap nih. Terakhir kita lihat Tesla ya Bapak Ibu, VPA TSLA. Jadi Elon Musk menyatakan karena Tesla ini berdarah-darah, dia akan fokus ke Tesla, mulai mengurangi membantu Donald Trump ya, karena perusahaannya amburadul gitu, penjualannya jatuh dan dia harus membagi waktu terhadap Tesla, lebih fokus. Kita lihat apa responnya dengan dia keluar dari mengurangi ya dari di kementerian. Oke, sama Bapak Ibu, untuk di Tesla dia lompat turun. Jadi saya kemarin beli nutup gap ini ada sedikit, terus saya beli di sini. Jadi saya posisinya masih berada di bawah. Kalau dia turun lagi, mungkin saya akan beli lagi di bawah ini ya, Bapak Ibu. Oke, ini semacam kalau di volume price analysis namanya apa Wyckoff namanya creek ini ya. Nanti jumping the creek ya. Oke. Jadi ini menarik untuk Tesla. Saya sudah akumulasi di Tesla, volumenya meningkat dia. Itu saya rasa Bapak Ibu cukup untuk hari ini. Jadi yang perlu dicatat adalah Amerika secara sentimen Donald Trump soften terhadap the Fed, juga mulai tidak terlalu agresif karena merasa sudah eskalasi sudah tinggi dengan Cina. Indonesia perlu diperhatikan berita dalam negerinya. Kita nggak tahu apa, kemarin ada undang-undang, kemarin ada berita BI rate, nanti ada apa lagi, termasuk aksi korporasi atau pengumuman earning ya, laporan keuangan atau dividen dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Baik, itu saja Bapak Ibu. Semoga kita siap hari ini menyambut market yang sudah belum, kita lihat sekali lagi VPA composite. Kita lihat dulu, saya bicara saja, harus lihat pada chart ya. Jadi apa yang dilakukan, mohon maaf jadi lebih dari 10 menit. Nah, ini kemarin ada opening gap up ya Bapak Ibu. Jadi kita sepertinya leading ya. Jadi Amerika jadi opening gap up tapi dia tidak profit taking. Hati-hati dengan posisi profit taking karena di sini ada supply zone. Ini yang candle sell mother candle ini, kalau dia kena ke atas dan supply-nya masuk, ya kita tunggulah, dan paling dalam dia ada di sini. Kita membutuhkan pullback ya, pullback tutup untuk naik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Happy trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.